Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi kelas 12 Geografi. Kali ini kita membahas tentang pembagian wilayah kota. Unsur-unsur kota. Yang pertama, kota berdasarkan segi fisiografis. Milih tempat tinggal pada tanah yang subur, iklim mendukung, dan sumber air dekat. Berdasarkan unsur tersebut, kota dapat terbentuk karena unsur fisiografis. Kota ditinjau dari unsur morfologi, yaitu kentampakan yang memiliki ciri khas sebuah kota. Ciri-ciri suatu kota adalah bangunan berupa gedung, industri, permukiman, jaringan jalan kompleks, dan lainnya. Untuk melihat kota berdasarkan unsur morfologi dapat menggunakan foto udara untuk mengenali kentampakan fisik kota. Kota ditinjau dari morfologinya diartikan sebagai suatu wilayah dengan karakteristik pengguna lahan non-agraris, tata guna lahan yang dominasi oleh bangunan. Dalam suatu kota terdapat slum atau daerah kumuh. Daerah kumuh biasanya dihuni oleh penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, pendidikan dan kesehatan rendah, dan sebagainya. Ciri Islam adalah yang pertama, demoralisasi cukup tinggi, yang kedua, penghasilan rendah, yang ketiga, daya beli rendah, yang keempat, kriminalitas tinggi, yang kelima, penduduk sebagian besar adalah pendatang, yang keenam, fasilitas publik tidak memadai, yang ketujuh, kondisi bangunan tidak layak atau semi permanen, kedelapan, lahan yang didirikan rumah biasanya tanah pemerintah atau swasta. Kedua, kota berdasarkan segi ekonomi. Berdasarkan segi ekonomi, memandang mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk kota selain pertanian yaitu perdagangan, jasa, industri, dan kepegawaian. Kegiatan produksi, konsumsi, dan perdagangan di kota lebih teratur. Misalnya terdapat mal, pasar, bank, stasiun, dan sebagainya. Yang ketiga, kota berdasarkan segi sosial. Ciri-ciri kota berdasarkan segi sosial: yang pertama, perbedaan pendidikan dan status sosial dapat menimbulkan kondisi yang heterogen. Kondisi demikian dapat berlanjut hingga terjadi persaingan, terlebih dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan adanya fasilitas pendidikan yang beragam, terjadilah spasialisasi bidang keterampilan maupun mata pencaharian. Yang kedua, perbedaan status sosial ekonomi dapat menimbulkan sifat individualisme. Kegiatan tolong-menolong seperti gotong royong telah pudar. Dalam hal ini, interaksi antar individu sudah jarang terjadi karena komunikasi telah digantikan dengan telepon, smartphone, tablet, dan sebagainya. Yang ketiga, kesibukan masing-masing individu dapat mengurangi perhatian antar sesama. Jika kondisi ini berlebihan, dapat memunculkan sikap tak acuh dan kepekaan sosial mulai hilang. Yang keempat, kepadatan penduduk di kota sangat tinggi. Dengan demikian, segala kebutuhan secara fisik seperti jalan, minimarket, pasar, dan jalan tersebar merata dan berdekatan. Namun, dari segi sosial saling berjauhan karena perbedaan kepentingan dan kebutuhan. Yang keempat, kota berdasarkan segi teknologi merupakan pusat kegiatan menerapkan teknologi. Teknologi berperan penting dalam setiap aktivitas kota. Hampir semua aktivitas penduduk ada peran teknologi di dalamnya. Pada sistem lalu lintas, misalnya menggunakan panel tenaga surya sebagai sumber energinya, pemanfaatan lalu lintas melalui CCTV, transportasi online, dan sebagainya. Penggunaan teknologi di kota tidak sebatas pada sektor tertentu. Hampir di setiap sektor menggunakan teknologi seperti kesehatan, industri, jasa, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Yang kelima, kota berdasarkan segi budaya. Budaya merupakan hasil dari kegiatan manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung lama, sehingga telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kondisi budaya kota lebih kompleks dibanding pedesaan. Semakin banyak penduduk yang ada di kota dari latar belakang berbeda, maka kota tersebut akan tumbuh dengan budaya yang kompleks juga.
Interaksi desa dan kota. Konsep interaksi desa dan kota. Menurut Suparmini, interaksi wilayah dapat diartikan sebagai suatu proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, penampakan atau permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara menurut Suprapta, interaksi adalah terjadi kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih, dan dari hasil kontak itu dapat timbul sesuatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu. Maka apa yang sedang atau yang sudah terjadi? Menurut Bintarto, berpendapat bahwa interaksi dapat dilihat sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, proses budaya, ataupun proses politik dan sejenisnya, dan lambat laun cepat dapat menimbulkan suatu Interaksi tidak hanya sebatas pada kegiatan manusia, namun dapat berupa proses perpindahan barang atau informasi dari wilayah satu ke wilayah lain. Interaksi yang terjadi antara desa dan kota disebabkan faktor pendorong penarik penduduk desa ke kota. Faktor pendorong pengangguran, pelayanan sosial miskin, kehidupan sosial miskin, kurangnya kebebasan. Faktor penarik kesempatan kerja, pelayanan sosial bagus, kehidupan sosial bagus, longgarnya kebebasan. Sebagai suatu wilayah yang saling berinteraksi, masing-masing wilayah memiliki peran dalam pembangunan. Adapun peran kota dalam pembangunan desa adalah: yang pertama, pusat perbelanjaan; yang kedua, sebagai pusat pelayanan yang lebih tinggi; yang ketiga, pusat pemasaran produk pedesaan; yang keempat, pusat penyediaan kebutuhan pertanian; yang kelima, pusat pengelolaan hasil panen; yang keenam, penyerap tenaga kerja non pertanian; yang ketujuh, pusat teknologi dan informasi. Sementara peran desa dalam pembangunan kota adalah: yang pertama, sumber bahan pangan; yang kedua, pusat rekreasi bagi penduduk kota; yang ketiga, penyedia tenaga kerja; yang keempat, konsumen hasil produk perkotaan; yang kelima, sebagai wilayah pendukung dan mitra pembangunan kota. Kaitan desa dan kota. Faktor pendorong: pusat transportasi perdagangan, pelayanan pendukung pertanian seperti input produksi, pelayanan privat, informasi terhadap metode produksi, budaya modern, gaya hidup konsumtif, dan pasar pembelanjaan non-permanen. Faktor penarik: produksi pertanian, intensifikasi pertanian seperti infrastruktur pedesaan, terjadinya interaksi desa dan kota, pendidikan menurut dan kapasitas penyerap dalam inovasi. Interaksi kota dibagi menjadi tiga. Yang pertama, interaksi seimbang, balance interaction. Wilayah A dan B saling mempengaruhi tetapi tidak bergantung satu sama lain. B. Interaksi yang tidak seimbang atau imbalance interaction. Wilayah A mempengaruhi wilayah B, tetapi tidak bergantung pada B, tetapi wilayah B bergantung wilayah A. Yang ketiga, wilayah A dan B saling bergantung. Jaringan transportasi dan komunikasi di desa yang semakin kompleks, maka interaksi desa dan kota semakin tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi desa dan kota. Yang pertama, wilayah saling melengkapi. Yang ada di wilayah perkotaan dan pedesaan berbeda. Masing-masing wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk menunjang kebutuhan dan mendukung pembangunan wilayah tersebut membutuhkan wilayah lainnya. Interaksi desa dan kota merupakan hubungan yang saling melengkapi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mendukung pembangunan tersebut. Ada wilayah yang surplus dan ada wilayah yang minus. Keadaan ini akan mendorong terjadinya interaksi karena saling membutuhkan. Misalnya, kota Cilegon sebagai pusat industri besi baja, namun kebutuhan bahan pangan seperti beras, kota Cilegon tidak dapat memenuhi. Di sisi lain, desa-desa yang ada di sekitarnya merupakan sumber bahan pangan beras. Wilayah yang saling melengkapi ini dapat digambarkan dalam bagan yang ada di gambar.
Yang kedua, kesempatan melakukan intervensi. Interaksi desa dan kota dapat dilihat sebagai proses saling mempengaruhi dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Wilayah yang kuat merupakan wilayah yang dapat mempengaruhi wilayah lainnya. Dalam hal ini, seringkali kota sebagai wilayah yang dapat mempengaruhi desa, sementara pengaruh desa di kota sangat kecil. Desa maupun kota memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan intervensi atau hubungan timbal balik. Tidak ada pihak yang membatasi interaksi tersebut. Apabila ada pihak yang menghalangi interaksi merupakan faktor penghambat. Misalnya, Kota Sorong memasok kebutuhan desa bagi desa-desa di Kecamatan Sorong Barat dan Sorong Utara. Kebutuhan tersebut meliputi pakaian, obat-obatan, sabun, dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan tersebut juga dibutuhkan oleh desa-desa di kecamatan lainnya yang sebelumnya kurang terpenuhi. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Kota Sorong juga memasok kebutuhan berupa pakaian, obat-obatan, dan lainnya. Secara tidak langsung, desa ini sebagai penghambat bagi pemenuhan kebutuhan desa di Kecamatan Sorong Barat dan Sorong Utara. Terjadi interaksi desa kota karena mudahnya melakukan perpindahan baik barang, informasi, atau manusia. Perpindahan ruang dipengaruhi oleh jaringan jalan, transportasi, dan jarak. Kondisi jaringan transportasi berbanding lurus dengan perpindahan ruang. Jika jaringan transportasi baik dan mudah, maka perpindahan ruang semakin besar. Sementara jika jaringan transportasi buruk dan sulit, maka perpindahan ruang semakin kecil. Ada beberapa cara untuk mengetahui kekuatan interaksi antar dua wilayah atau lebih. Dalam hal ini, untuk mengetahui interaksi desa dan kota, interaksi antar dua wilayah merupakan interaksi antara produsen dan konsumen dan barang-barang yang dibutuhkan. Ada pergerakan. Produsen biasanya terletak pada lokasi tertentu yang strategis dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sempitnya interaksi bergantung pada faktor yang pertama tinggi rendahnya threshold, yang kedua kepadatan penduduk, yang ketiga daya beli penduduk, yang keempat keterjangkauan penduduk. Berikut ini teori interaksi untuk menentukan kekuatan interaksi. Yang pertama, teori gravitasi. Pertama dikembangkan oleh ahli fisika yaitu Isaac Newton, berpendapat bahwa dua buah benda atau materi memiliki gaya tarik-menarik yang kekuatannya berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Hukum gravitasi ini dapat diterapkan dalam kajian geografi, misalnya untuk pemasaran, studi jaringan transportasi, kepadatan, pendidikan, dan sebagainya. Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya interaksi antar dua wilayah seperti pada slide di sini ya. Yang kedua, teori titik henti merupakan modifikasi dari teori gravitasi yang dikembangkan oleh William J. Rayleigh. Teori titik henti digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Rayleigh berpendapat bahwa interaksi wilayah dapat diukur melalui jumlah penduduk dan jarak mutlak di antara wilayah tersebut. Rumus untuk menghitung titik henti ada di slide. Ini ada contoh soal menghitung teori gravitasi. Jika kalian ada yang ditanyakan ada yang kurang paham, silahkan kalian komen. Selanjutnya, dampak interaksi. Perkembangan jaringan transportasi dan pembangunan wilayah telah meningkatkan interaksi desa kota. Meningkatnya interaksi juga disebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi penduduk. Akibat interaksi ini dapat berpengaruh terhadap wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Dampak interaksi bagi desa. Interaksi antara dua wilayah atau lebih yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah sehingga terjadi perubahan tidak terelakkan. Besar kecilnya perubahan bergantung pada jumlah penduduk, jarak, fasilitas penduduk, dan sebagainya. Dampak positif dan negatif. Dampak positif meningkat
meningkatnya taraf pendidikan penduduk karena fasilitas pendidikan yang terbangun. Yang kedua, informasi dan perkembangan dunia lebih mudah menyebar ke desa. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur semakin maju sebagai pendukung pembangunan di desa atau kota. Yang keempat, produktivitas desa semakin meningkat dengan adanya teknologi. Yang kelima, pengelolaan hasil pertanian dapat dilakukan dengan cepat. Yang keenam, kegiatan wira swasta dapat menghasilkan produk berkualitas. Yang ketujuh, kesehatan dan kematian berkurang karena kesadaran hidup sehat meningkat. Yang terakhir, organisasi sosial di desa memberi manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dampak negatif, orientasi pertanian di desa luntur karena modernisasi kota. Yang kedua, meningkatnya konsumerisme akibat mengikuti gaya hidup kota. Yang ketiga, tenaga kerja produktif pertanian berkurang karena lebih tertarik bekerja di sektor industri. Yang keempat, berubahnya tata guna lahan desa dari pertanian ke non-pertanian akibat perluasan kota. Yang kelima, budaya kota cenderung mengubah budaya kota yang cenderung bertentangan dengan tradisi desa sehingga terjadi konflik. Yang keenam, berkurangnya ketersediaan pangan karena lahan semakin berkurang. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan kota. Yang kedelapan, pengangguran meningkat karena tidak dapat bersaing dengan lainnya. Itu tadi dampak interaksi desa kota bagi desa. Yang sekarang dampak interaksi bagi kota. Salah satu dampak interaksi desa kota adalah meningkatnya pengelaju dan pendatang yang menetap di kota. Kota merupakan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas kota jika berkualitas dan dimanfaatkan secara optimal. Interaksi desa kota telah membawa perubahan bagi kota. Yang dampak interaksi desa kota bagi kota. Dampak positif, kebutuhan pangan kota tercukupi yang sebagian besar berasal dari desa. Terpenuhinya tenaga kerja produktif yang berasal dari desa. Yang ketiga, produk industri kota dipasarkan sampai ke pelosok sehingga keuntungan lebih besar. Yang keempat, meningkatnya keuntungan, maka pembangunan dapat berjalan lancar. Yang kelima, terbukanya perluasan usaha di berbagai sektor. Dampak negatif, pendatang yang berlebihan menimbulkan masalah baru di kota seperti slum. Yang kedua, jumlah penduduk yang banyak membuat sulit menerapkan tata ruang kota yang telah direncanakan. Yang ketiga, harga tanah menjadi mahal karena kebutuhan yang terus meningkat. Penduduk yang tidak mampu membeli menggunakan lahan tidak layak. Yang keempat, penurunan kualitas lingkungan karena pengelolaan yang tidak memperhatikan aspek ekologi. Yang kelima, meningkatnya kriminalitas akibat tidak tersedia lapangan kerja yang sesuai. Interaksi desa kota dalam pembangunan. Peran interaksi desa kota dalam pembangunan. Yang pertama, hubungan desa dan kota semakin lancar seperti perpindahan barang, informasi, dan manusia. Yang kedua, meningkatnya perdagangan sehingga keuntungan semakin besar. Yang ketiga, pendapatan penduduk meningkat sehingga daya beli, pendidikan, dan kesehatan juga meningkat. Yang keempat, sebagai penunjang pembangunan infrastruktur sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kelima, kebutuhan desa dan kota sama-sama terpenuhi sehingga pembangunan lebih cepat. Yang keenam, meningkatnya kualitas penduduk di desa karena tersedianya pusat pendidikan. Penduduk yang berkualitas tersebut dimanfaatkan oleh desa maupun kota sebagai penggerak pembangunan. Yang ketujuh, kontak wilayah desa dan kota secara tidak langsung membuat pembangunan desa dan kota berjalan sedikit demi sedikit. Materi bab 2 ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.